Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam program acara Snapshot Bincang bareng saya Andi Fatima terkait dengan isu-isu yang terbaru di Kabupaten Wajo maupun lingkup nasional. Pada edisi hari ini, karena merupakan edisi perdana, kami telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini juga tokoh yang sangat menginspirasi di Kabupaten Wajo karena terkenal dengan karirnya sebagai pamong yang terbilang sangat cemerlang. Baiklah, selamat datang kepada Bapak Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, Dr. Andes Haji Alamsyah MSI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Ya. Apa kabar Bapak? Ya, kabar baik. Saya izin Adinda, boleh saya buka ini? Silakan Pak. Buka, tapi tetap menjaga Ya, protokol kesehatan protokol Pak ya di masa pandemi, betul. Keluarga di rumah kabarnya sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah keluarga, saya punya anak 3. Setiap saat kita kabar-kabari, karena tentu dengan masa pandemi COVID ini yang paling utama ya juga terhadap ke masyarakat, kita jaga kesehatan Ya, kita. betul Dan sekali. kita tetap meningkatkan 3M. Begitu juga pemerintah tetap juga menjalankan yang namanya 3T. Seperti itu. Oh iya, berhubung ini episode perdana Pak, dan kami menghadirkan Bapak di sini sebagai salah satu tokoh yang menginspirasi. Sebenarnya saya pribadi telah mengenal Bapak selama Bapak itu mengemban amanah di BPBD. Kala itu orang-orang mengenal Bapak sebagai tokoh yang sangat gercep dalam mengambil tindakan. Bapak juga memberikan insentif yang cukup kepada bawahannya. Mungkin sedikit saja Pak mengulik dari track record ataupun prestasi Bapak dalam birokrasi, bisa diceritakan mulai dari mana sih Bapak bisa naik ke posisi ini? Karena saya dengar-dengar sebelumnya Bapak sempat menjabat ya sebagai camat. Bisa mungkin di-share Pak ceritanya? Ya, terima kasih Andi Fatima. Saya juga berterima kasih bahwa ini adalah episode perdana dan kami yang mengisi, dan tentu terkait dengan isu-isu yang berkembang. Ayo, betul. Memang kami ini lahir secara birokrasi sebagai pamong, ya memang saya lahir dari bawah. Saya ditugaskan di tempat terpencil, bahkan pernah di Bilawa sebagai pengawal lomba desa, bahkan juga di Takalala, di Botoe, bahkan juga penempatan saya pernah di Kecamatan Maniampajo, dan akhirnya saya mengembangkan karir. Alhamdulillah saya berada di pucuk pimpinan GPT sudah 2 kali, tapi sebelumnya itu ya memang saya pernah camat di Pamana itu 7 tahun. Dan menurut informasi tokoh masyarakat di sana, belum pernah ada yang 7 tahun Menjabat ya, menjabat di Kecamatan Pamana. Dan setelah itu dari Kecamatan Pamana, saya masuk di Kabakesra yang mengurusin urusan sosial dan keagamaan. Pada saat itu, saya ingin menceritakan sedikit dan termasuk juga kepada pemirsa bahwa pada saat saya di Kabakesra, saya kaitkan dengan kita sebagai kota santri. Kota santri adalah kota yang religi, ya, maka tentu pada saat itu kami mengembangkan dengan dukungan kebijakan pimpinan pada saat itu Pak Bupati, kami mengembangkan yang namanya tablik akbar maupun majelis talim dan safari Jumat. Ketiga-tiganya ini kami bungkus. Kenapa? Karena tentu seperti majelis talim ini tentu ada wadah untuk menjadikan silaturahmi antara majelis talim lain, karena rata-rata majelis talim yang lahir di pelosok ini adalah mereka sudah berumur, tetapi ya tentu kita harus kasih motivasi. Salah satu motivasi adalah kami lakukan tablik akbar setiap momen-momen peringatan-peringatan Islam maupun dengan peringatan-peringatan hari jadi kita. Dan alhamdulillah ustazah ternama di kita mulai Uyujek, Arifin Ilham, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Some, Mama Dede, dan Ustaz Rizal apa itu kami sudah undang semua, sudah menginjakan kaki di bumi Lamadu Kelang ini. Tidak lain adalah sebagai upaya bagaimana daerah kita semakin baik, didoakan oleh Ustaz Salama ini. Di samping juga itu ya tentu sebagai upaya sebagai wadah silaturahmi bagi masyarakat Majelis Talim. Dan setelah kami itu kami di Badan Bencana. Badan Bencana juga alhamdulillah sudah hampir 8 tahun saya sebagai kepala Badan Bencana. Dan
salah satu prinsip yang paling dasar bagi saya pada saat berencana adalah bagaimana menghadirkan pemerintah pada saat terjadinya bencana. Tentu menghadirkan pemerintah pada saat bencana itu tentu beberapa indikator dan instrumen yang harus disiapkan. Karena pada saat itu badan bencana masih gabung dengan damkar. Oh, ya. Damkar kalau lebih dari 15 menit datang di tempat itu, maka saya kira rumah sudah habis. Lambat ya Pak. Ya, sudah habis. Tetapi saya buatkan SOP bahwa bagaimana damkar ini bisa dekat dengan masyarakat, bisa datang di tempat kejadian TKP sebelum 15 menit, maka kami bentuk unit damkar di kecamatan. Kecamatan yang lebih jauh dari jaraknya. Coba kita bandingkan dari Wajo, dari Sengkan, kota Sengkang saja ke Pitung Penua, itu sekarang kita sampai 1 jam. Nah, kita punya SOP 15 menit. Bagaimana caranya untuk kesenjangan ini? Maka kami hadirkan unit damkar yang ada di Siwa, supaya mereka bisa hadir, bisa berada sebelum 15 menit. Begitu juga ada di Belawa, semua daerah yang jauh saya siapkan, dan itu alhamdulillah berkat energi kita dan tim kerja kami, alhamdulillah semua itu bukan dana APBD, semua dana pusat yang kami beli mobil, beli gedungnya itu semua dari APBD. Luar biasa. Begitu juga dengan teman-teman ya, tentu seperti apa disampaikan kepada Adinda bahwa kami selalu memberi motivasi teman-teman, memberikan insentif, bahkan pun kami juga sering family catering, bawa ke Jogja, bawa ke Bali, kalau mereka pernah bekerja untuk membantu orang dengan bencana, sehingga lahir sebuah tim-tim besar untuk penanggulangan bencana itu sendiri. Seperti itu yang pada saat jangan. Alhamdulillah kami sekarang ini berada di Badan Kes Bampol ya, tentu juga tupoksinya berbeda. Betul. Tapi alhamdulillah tugas pokoknya ini ya tentu kami menjalankan pemerintahan umum. Yang kalau kita notabene kan adalah Kes Bampol ini mata dan telinganya ada. Pak Bupati itu ada sama Badan Kes Bampol. Oh ya Pak, sedikit sisi yang Bapak paparkan tadi, saya tercengang mendengarnya. Ternyata Bapak ini adalah sosok yang religius, humanis, dan juga sangat berjiwa sosial ya Pak. Kalau untuk di posisi sekarang sebagai Kepala Kes Bampol, saya ingin sedikit bertanya Pak, bagaimana sih kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Wajo hari ini? Apa polemiknya, apa permasalahannya, yang mungkin Bapak simpan sendiri atau bahkan bisa dibagikan ke masyarakat dan pemirsa? Silakan Pak. Terima kasih Adinda di Fatimah. Memang tadi saya jelaskan bahwa kami berada di Badan Kes Bampol. Ya, memang tupoksinya memang berbeda sebelum jabatan dan sebelumnya. Tetapi ini juga sebuah menantang. Menantang karena apa? Karena kalau kita melirik dari Permendagri nomor 11 tahun 2001 tentang perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, itu pasal 6 itu sangat jelas sekali tupoksinya adalah merumuskan dan melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan persoalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kehidupan berdemokrasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, kemudian forum kerukunan umat beragama, dan bahkan pun kami juga fasilitasi Forkopimda. Jadi artinya apa? Menjalankan urusan pemerintahan umum ini ya tentu dari sebuah sendi-sendi kehidupan yang ada di penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan persoalan-persoalan ya memang sekarang ini setelah kami sudah sekitar 7 bulan ada di tempat itu, memang kami sebenarnya hanya meningkatkan beberapa, kami juga lakukan evaluasi pemantauan. Seumpamanya ideologi Pancasila, terutama adalah dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan ini itu penting. Itu penting supaya bagaimana menghadapi anak-anak milenial saat sekarang ini. Anak-anak milenial yang punya ciri-ciri persoalan-persoalan instan, persoalan-persoalan yang sifatnya cepat, tetapi tidak masih perlu dibekali persoalan-persoalan apa sesungguhnya ideologi yang ada pada kita, apa sesungguhnya ideologi yang ada di Pancasila itu. Maka tentu harus apalagi berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ya tentu bagaimana cara pandangnya.
terhadap diri, lingkungannya, menjaga persatuannya terhadap negara kesatuan kita. Sehingga tentu perlu ada upaya, apakah upaya edukasi, upaya sosialisasi, upaya jambore, upaya pendekatan, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, itu Pak, Ya. yang mau saya tanyakan. Sebenarnya apa sih yang memicu keributan itu Pak? Karena kemarin saya dengar juga sempat katanya ada pembagian zonasi ya Pak. Ya. Zonasi untuk Pak Dino Fatima dan para pemirsa dimanapun berada, maka saya ingin menjelaskan apa historisnya sebenarnya, apa latar belakangnya sehingga muncul itu. Latar belakangnya begini Pak, pemerintah daerah menghadapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahnya yang sangat dinamis dan sangat cepat pengambilan keputusannya. Bahkan saya bisa berikan contoh Dinda Fatima, COVID-19, semua saya pernah tanya teman-teman yang disiplin ilmunya berbeda-beda. Apakah Anda pernah mempelajari bagaimana cara menangani kalau ada penyakit-penyakit, ada virus-virus seperti ini? Dan hampir semua mengatakan teman-teman saya, termasuk saya sebagai basic ilmu pemerintah, tidak pernah kita alami seperti itu. Tetapi sesungguhnya pemerintah harus hadir untuk menjawab bagaimana mengurangi dan bagaimana menjaga kesehatan masyarakat itu menghadapi COVID-19 itu. Itu di pemerintah daerah. Di pemerintah desa juga demikian. Pemerintah desa dengan dinamika yang berkembang saat sekarang ini adalah dengan ada hadirnya alokasi dana desa itu juga memberikan tantangan bagi pemerintah desa membangun sebuah bangunan, sebuah gedung dan sebagainya yang sama persis apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi sesungguhnya pemerintah desa itu masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola hal itu. Sehingga dengan tupoksi yang ada kami bahwa saya punya kekuatan. Apa kekuatan saya? Adalah kekuatan bisa kita menjaga namanya kemitraan organisasi kemasyarakatan, LSM itu sendiri. Karena berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, itu sangat jelas di pasal 40 sangat jelas dikatakan bahwa untuk memberdayakan ormas, memberdayakan LSM ada 3. Yang pertama adalah intervensi kebijakan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Bagaimana cara peningkatan kapasitas? Adalah bermitra, memberikan ruang untuk berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Bisa kita ikutkan dengan poin yang saya sebutkan tadi, termasuk poin kedua, bisa kita menjaga mitra. Dan teman-teman LSM, saya pernah bergaul dengan mereka dan tahu persis sama mereka bahwa hampir semua rata-rata teman-teman di ormas di LSM adalah merupakan purna-purna aktivis. Mereka merupakan orang-orang yang hebat dari kampusnya, dari disiplin ilmunya masing-masing. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan? Kenapa kita bisa memanfaatkan terutama di desa yang selama ini banyak terjadi, ini tanda kutip ya, ada informasi persoalan keresahan, ada persoalan yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di pemerintah desa. Oleh karena itu kami terdepan membuat sebuah konsep bahwa bagaimana teman-teman kami yang saya persis tahu bahwa begitu banyaknya berkembangnya LSM di Wajo, terutama di Sulawesi Selatan. Ini kita bisa bandingkan. Saya punya data, Dinda. Kalau kita bandingkan secara geografi Jawa Barat dengan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu hanya punya penduduk 9 juta. Jawa Barat itu lebih 30 juta. Bahkan pun juga kabupatennya 34. Nah, sedangkan kita hanya 24. Ya. Tetapi dari sisi volume, dari sisi kuantitatif LSM paling banyak ada di Sulawesi Selatan. Hampir lebih 1000, Pak. Sedangkan di Jawa Barat hanya 258. Artinya apa? Ada gairah teman-teman untuk berpartisipasi dalam mengisi pembangunan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu sendiri. Dan ini harus kita respon. Dan salah satu saya respon bahwa ini rupanya di desa ini mungkin butuh teman-teman kemampuan IT. Ini mungkin di desa ini butuh kemampuan untuk sebagai perencana. Ini mungkin teman lain mungkin butuh persoalan
masalah hukum. Saya kira inilah makanya dengan histori tadi itu makanya saya coba-coba melakukan pembagi itu. Walaupun sebelumnya masih sifatnya draft. Kenapa ini belum masih sifatnya draft, belum kita tanda tangan, belum pasti? Karena apa? Dalam perumusan kebijakan, dalam teorinya itu bahwa kebijakan yang baik itu harus dilibatkan Betul. oleh publik. Betul sekali. Sebelum difinalkan. Makanya ya saya lempar dulu. Bagaimana tanggapan teman-teman ini? Pada saat dilempar itu ya banyak polemik lah. Terutama teman-teman yang memang belum terdaftar. Ya. Itu juga memberikan warning, memberikan info, saran kepada kami. Sehingga karena ini adalah polemik, makanya saya bungkus lagi. Saya mengajak untuk silaturahmi mereka. Saya mengajak dan kami sudah lakukan pertemuan silaturahmi. Terdaftar, tidak terdaftar, saya undang semua. Pemerintah juga desa saya undang semua. Pemerintah daerah juga saya undang untuk kita silaturahmi. Seperti apa yang harus kita formulasi apa seperti apa yang bisa kita libatkan teman-teman untuk berkarya baik di pemerintah desa maupun di pemerintah kabupaten. Jadi saya kira sebenarnya kesimpulan pada saat itu Adinda, para pemirsa, kesimpulan ya karena bermacam-macam pandangan, maka kami tampung, maka oleh karena itu kita bentuk forum grup diskusi. Dan ada perwakilan dari teman-teman LSM sebagai perwakilan untuk kita merumuskan seperti apa pendekatan kita, seperti apa keterlibatan kita, seperti apa pemberdayaan kita. Karena pemerintah sangat mengharapkan, terutama daerah, sangat mengharapkan dukungan masyarakat, terutama dukungan teman-teman LSM untuk mengawal dan ikut serta melaksanakan pembangunan. Apalagi kita tahu bahwa pemerintahan Amran ini 25 visi prioritas yang harus kita jalankan dan ini tidak lama lagi 3 tahun harus kita capai dari 25 visi-visi itu. Sekali itu Andi Fatimah saya ingin. Kita jeda dulu ya Pak, kita minum dulu Pak. Iya, ini kebetulan ada kopi dari Teh Kopi Tea, salah satu warkop baru yang buka di Kota Sengkang Pak. Oh iya. Sebelumnya Bapak pernah ke sini atau baru kali ini? Ya, karena ini mungkin ada kaitannya sebagai sesi perdana. Iya, betul. Saya juga perdana ke sini. Iya, kan setahu saya ini makanya juga. Saya coba-coba juga minumannya. Kata orang lain kopi lain masakan, lain masakan lain kopi. Saya begitu. Ya, silakan Pak. Ya. Tapi Bapak emang basicnya suka kopi atau yang non kopi? Saya orangnya ya no profil juga sih. Kalau teman-teman semua minum kopi, saya minum kopi. Menyesuaikan saya Pak dengan kecuali kalau teman-teman merokok, saya tidak merokok. Ya, tapi apapun saya karena apa? Salah satu juga cara silaturahmi kita seperti itu kepada bahwa bisa kan kita ukur perilaku seseorang, jati diri seseorang dari apa yang dipilih seperti betul. Itu. Nah, kebetulan sekali juga ini Pak kita diwadahi oleh Teh Kopi Tea hari ini. Iya. Tentu kita berterima kasih. Iya betul, terima kasih. Teh Kopi Tea bahwa kita diberi kesempatan untuk menyampaikan, menyebarluaskan informasi sehingga perluasan informasi ini penting supaya tidak melahirkan beberapa persoalan-persoalan atau get-get terutama yang punya berkepentingan. Betul sekali Pak. Mungkin kita lanjut Pak soal pembahasan LSM tadi. Tadi titik yang saya tangkap dari penjelasan Bapak terkait zonasi ini itu sebenarnya intervensi kebijakan. Ya. Setelah dirumuskan, ini kan baru sifatnya draft ini Pak. Dan memang ada LSM yang belum terdaftar. Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana dengan LSM yang belum terdaftar itu? Apakah dia diajak sehingga baru bisa digabungkan dalam zonasi itu, ataukah ditunggu inisiatif dari para LSM itu sendiri, Pak? Kemudian yang mau saya pertanyakan juga, sebenarnya kan LSM itu merupakan ormas. Nah, di ketentuannya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas dikatakan bahwa baik itu yayasan maupun perkumpulan, kalau sudah mendaftarkan diri dan memiliki badan hukum, itu tidak mesti lagi mendapatkan SKT, hanya melaporkan keberadaannya.
melaporkan keberadaan ini, klausulnya dimaknai seperti apa, Pak? Apakah harus datang menghadap langsung, membawa kelengkapan, ataukah sekedar penyampaian lisan kepada Bapak? Iya. Silakan. Terima kasih ya Dinda Di Fatima dan pemirsa. Ini penting sekali nih. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa pertama pertanyaannya adalah ketika umpamanya ini disepakati zonasi ini, apakah juga teman-teman yang tidak terdaftar itu bisa diajak? Jadi begini ceritanya. Sebenarnya kami beri kesempatan. Itu di rumusan kami, ini draft rumusan kami memberikan kesempatan untuk ikut di dalam dengan ide itu, tetapi kita berikan kesempatan juga selama setahun itu untuk secara mandiri untuk menyampaikan pendaftarannya, karena sebagaimana kita tahu Adinda bahwa dasar tentang undang-undang maupun regulasi ini memang kita tidak batasi serikat berkumpul menyampaikan hak pendapat masyarakat, tapi kita juga harus menghormati hak asasi manusia itu sendiri. Cara menghormati hak asasi manusia, maka tentu kita harus tertib hukum. Bagaimana cara tertib hukum? Ya kita harus mengikuti berkaitan dengan apa aturan-aturan sudah digariskan. Ini bukan kata Kesbangpol, tetapi ada peraturan pemerintah nomor 58 itu sangat jelas bahwa kalau ormas itu diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka cukup melaporkan keberadaannya di tingkat kabupaten. Tetapi kalau lembaga itu tidak berbadan hukum, hanya mau menyampaikan SKT, maka berdasarkan dengan Permendagri 57, maka dia memasuki sistem SIOLA, sistem informasi pendaftaran itu, SKT-nya diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi ada batas waktunya, Dinda. Memang banyak teman-teman, ini baru saya waktu ini banyak teman-teman memang sudah ada, rupanya SKT-nya sudah berakhir, sudah berakhir. Oleh karena itu saya mengajak, bahkan kami, saya juga sering bertanya di dalam baik secara lembaga dan Mas bilang, dari sisi mana teman-teman kok tidak bisa mendaftarkan diri? Apakah persyaratannya memang berat atau memang sistem pendaftarannya itu perlu ditingkatkan? Makanya saya masuk sistem pendaftarannya itu kami rubah. Kami bukan hanya sistem manual, sistem pertemuan orang dengan orang, tapi bisa melalui dengan online. Kami sudah buat websitenya mulai persyaratannya situ, kemudian mulai sampai persyaratan format yang dibutuhkan, ya sisa kita di store saja, seperti itu. Ya memang ya itulah. Saya melakukan dan saya mengajak teman-teman untuk berkaitan dengan hal ini, dan saya ingin menjelaskan kembali bahwa ada memang dua cara untuk mendaftarkan. Ada keberadaan. Kalau keberadaan ini kalau memang dia mendaftarkan sebagai berbadan hukum. Tetapi kalau belum sama sekali, maka kita buat SKT, surat keterangan terdaftar. Bukan Kesbangpol yang mengeluarkan. Siapa mengeluarkan adalah Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Tetapi teman-teman tidak ke Jakarta. Kami melalui sistem, melalui scan, melalui email, kami kirim. Ya, tentu dengan sistem ini ya saya kira yang manual itu hanya aslinya SKT-nya, karena dikirim lewat karena berbagai merek pengiriman ya. Jangan saya sebutkan di tempat ini. Lanjut Pak. Kemarin juga ada polemik permasalahan yang sampai ke tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Pertanyaan saya, kok bisa itu Pak sampai ke sana? Ya, sebenarnya persoalan teman-teman ini, pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan teman-teman LSM apapun namanya, itu sudah sedemikian rupa bagusnya kerjasamanya, bagusnya kemitraannya. Dan bahkan pun kita saling memberi dorongan, dukungan terhadap. Tetapi di sisi lain ada LSM lintas daerah yang selalu
melakukan ya ini dah kadang kata teman-teman ya ini biasa katanya bikin apa namanya meresahkan, terutama Pak Desa. Oleh karena itu setelah saya membuka beberapa regulasi, ya memang hal ini perlu memang kita minta support kebijakan dari pemerintah provinsi. Makanya kita ke Komisi A supaya memberikan support ke kebijakan supaya teman-teman yang lintas dan tidak terdaftar di kabupaten secara etika, saya kira perlu ini etika. Ketika orang masuk di dalam rumah, tentu kan harus ketuk pintu dulu. Ya. Ketika Anda masuk di Kabupaten Wajo, tentu menyampaikan ke Bupati. Tapi bukan Bupati sibuk menyampaikan ke Kesbangpol tentang keberadaannya, apanya, dan baru melakukan kegiatan hal itu. Sehingga itulah kita kemarin bahwa kita meminta bagaimana pemerintah provinsi, Badan Kesbangpol provinsi dan Komisi A mensupport kebijakan menghadirkan regulasi yang baru yang berkaitan dengan teman-teman LSM yang lintas daerah. Kalaupun saya sampaikan, bahkan pun saya juga mengusulkan, kalaupun belum diatur secara pusat, maka ada landasan undang-undang yang bisa kita pakai. Undang-undang yang bisa si pemerintah adalah asas diskresi. Asas diskresi itu ketika aturan belum diatur, tetapi asas manfaatnya dan norma-norma itu bisa berlaku di tempat itu, asas diskresi yang kita mainkan. Seperti itu ajakan kami. Dan alhamdulillah pemerintah provinsi sangat berterima kasih karena mereka mau bawa secara di pusat bahwa persoalan ini akan diangkat di tingkat nasional melalui rapat kalau salah di minggu yang lalu. Seperti itu. Jadi ini sudah ketemu titik terangnya, Pak, sudah aman permasalahan ini. Nanti kalau titik terangnya kalau memang regulasi itu sudah dikeluarkan. Ya. Tapi kalau masih sebuah wacana, masih sebuah publik, ya tentu masih perlu kita masih perlu kita semacam bagaimana mensupport pimpinan-pimpinan atas kita untuk mengeluarkan hal ini. Ya, seperti itu. Tetapi dengan upaya yang kita lakukan bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Wajo, tentu ini adalah upaya meminimalisirkan persoalan-persoalan. Karena di samping juga itu ya tentu juga ini kemarin juga kita bahas tentang persoalan keanggotaan LSM itu sendiri. Karena kan ini masih ada teman-teman LSM yang berkaki dua. Ya. Bagaimana itu Pak teman-teman ya, tentu makanya tentu kan masing-masing profesi ini kan ada kode etiknya. Betul. Ini juga kami akan menyuarakan di berbagai instansi yang besar karena yang tahu persoalan ini kan di tingkat daerah, di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi kan hanya menghadapi bukan di lapangannya. Kita ini ahli perangnya. Ya. Oleh karena itu ya tentu untuk mempersenjatai kita adalah ini bos-bos kita yang di pimpinan atas mulai provinsi sampai pusat. Karena ini kita harus menjaga etika. Betul Pak. Etika ini penting, Pak. Seperti itu. Kalau ini baru sekedar rumusan regulasi, Pak, bagaimana peran, fungsi, serta komitmen Kesbangpol untuk mendorong yang di atas ini untuk segera mengeluarkan kebijakan itu? Ya, saya kira ada berbagai pertemuan, beberapa ya. Saya kira saya tidak segan-segan untuk menyampaikan pandangan-pandangan hal itu, dan itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan dan saya bersuara keras terhadap hal ini. Artinya apa? Kejadian ini bukan hanya di Kabupaten Wajo. Kalau saya mendengarkan teman-teman lain, hampir semua. Tapi tidak ada. Tapi oleh karena itu, bagaimana Wajo mensuarakan? Karena ini adalah suatu hal penting kaitan hal ini. Karena ya itu tadi, mohon maaf ya, jangan juga karena tumbuhnya teman-teman LSM ini ada orang yang memanfaatkan kepentingan ini. Mudah-mudahan tidak lahir namanya kaki tiga. Ya. Untuk selanjutnya nih Pak, kalau dari Kesbangpol sendiri, apa sih program kerja dalam waktu dekat ini yang ingin direalisasikan? Ya, program kerja kami adalah tentu kami akan membantu teman-teman instansi tahun 2021 ini kita akan melakukan pemilihan kepala desa. Wajah pemilihan kepala desa para pemirsa dan Adik Fatima saya jelaskan jauh sekali dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun saat sekarang. Karena apa ya? Itu tadi. Karena bergensinya sekarang namanya desa. Dulu
kepala desa itu kalau kita melakukan pemilihan kepala desa itu adem-adem saja. Karena siapa yang figur yang muncul ya figur-figur tokoh-tokoh saja. Sekarang ini dengan kondisi saat sekarang ini dengan adanya alokasi dana yang itu menggairahkan semua kelompok-kelompok lain untuk masuk. Dan hampir sama Dinda Fatimah hampir sama dengan pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu teman-teman, karena ini adalah tugas pokoknya adalah PMD, tapi apa peran kami adalah bagaimana menghidup kehidupan demokrasi. Nah, kalau saya buat sebuah temanya adalah bagaimana kita melahirkan namanya demokrasi sehat dan maju. Ya. Coba kita bayangkan Adinda, pemilihan kepala desa tentu kan diawali dengan pembentukan BPD. Ya. Ya, kemarin kan saya kira teman-teman sudah mensoroti ketika panitia pemilihan kepala desa itu kan dibentuk di BPD. Artinya sejak awal sudah ada yang pro dan kontra, maka tentu juga ini mudah-mudahan panitia pemilihan kepala desa ini tetap menjunjung yang namanya netralitas, tetap menjunjung yang namanya tanggung jawab terhadap pesta-pesta demokrasi. Oleh karena itu untuk tanggung jawabnya maka kami akan membuat sebuah kegiatan yang namanya serba-serbi demokrasi. Serba-serbi demokrasi ini tidak lain adalah bagaimana menggerakkan orang yang pernah bekerja di pesta demokrasi, tapi kita bisa gerakkan untuk bisa membantu, bisa menghidupkan, bisa melahirkan namanya demokrasi di Wadas. Karena perlu saya sampaikan Dinda Fatimah bahwa kami hidupkan namanya Des Pilkades, satu-satunya di Sulawesi Selatan yang menghidupkan Des Pilkades, menggerakkan orang lain, menggerakkan instansi lain untuk berbicara tentang adalah hanya di Kesbangpol, hanya di pemerintah daerah Kabupaten Wadas. Seperti itu, Adik. Luar biasa. Berikutnya Pak, sepengetahuan Bapak selaku Kepala Kesbangpol, sejauh mana sih peran pemerintah daerah dalam mengatur lembaga-lembaga ini? Dalam artian LSM di bawah naungan Kesbangpol itu, apakah pemerintah berperan langsung atau hanya sebatas mengamati? Iya, saya kira bukan saja mengamati, tetapi kita melakukan pemantauan. Bahkan kalau kita buka regulasi itu, Adinda, sebenarnya kalau sudah terbentuk LSM itu, mereka punya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol apa kegiatan selama ini. Tentu pemerintah daerah punya kewajiban di samping untuk mengajak bermitra, punya juga kewajiban bagaimana memberdayakan mereka. Bagaimana kalau beberapa kegiatan dan memang sesuai disiplin ilmunya, kenapa tidak kita kerjasamakan? Dan saya kira sudah banyak, bahkan saya sudah hitung-hitung, saya suruh teman-teman kami itu ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan ilmunya bisa ikut dalam pemerintahan. Rupanya setelah saya tanya di teman-teman di instansi lain, oh Pak, saya punya pekerjaan ini konsultannya memang dari LSM ini Pak, dari ini. Artinya bukan LSM-nya, tetapi orang yang punya kemampuan di sana ya bisa kita manfaatkan. Secara person ya Pak, bukan kelembagaan. Ya, bukan lembaganya. Tapi setidaknya mereka dia bisa menghidupkan dan bisa membesarkan LSM-nya itu. Saya kira seperti itu dan banyak lagi cara-cara kita. Oleh karena itu tentu harapan kami mari kita bergandeng tangan. Tidak ada permusuhan di antara kita. Bahkan saya ajak teman-teman bahwa Ormas LSM itu adalah teman dan sahabat kita. Ya, seperti itu. Jangan jadikan musuh bagi mereka. Saya juga masih penasaran ini Pak soal huru hara LSM yang katanya ada dana hibah. Ya. Kalau untuk di Wajo sendiri apakah memang ada Pak? Dan apa syarat-syarat bagi LSM untuk mendapatkan dana hibah itu? Oh ya, saya kira dana hibah setiap tahun ada. Ya, saya kira bagaimanalah teman-teman, terutama pengurusnya antusias memanfaatkan kesempatan ini, karena memang di dalam regulasi juga memang memberikan kesempatan untuk kita berikan hibah. Ada beberapa memang teman-teman ormas yang kalau tidak salah mulai tahun-tahun sebelumnya, bahkan pun tahun 2001 ada yang mendapatkan hibah. Bisa mungkin disebutkan Pak siapa-siapa saja yang mendapatkan dana hibah? Saya kira yang jelas ada. Saya kira ada teman-teman yang sudah mendapatkan hibah dan sudah ada yang melakukan kerjasama. Tentu cuma ya memang dari besarnya teman-teman yang banyak ya, tentu belum semuanya. Tetapi saya kira ada ya sekian persen, di bawah 50% itu sudah banyak yang kita dapatkan
Tapi kembali ke syarat untuk mendapatkan ya Pak, supaya LSM lain termotivasi dan tidak cuma LSM itu saja. Saya kira begini, apa namanya? Saya kira bagaimana, sama lah seperti kami. Ketika kami hadir di Badankes Bampol, saya sangat sedih sekali, Pak. Kok anggarannya sedikit sekali, Pak? Ya. Tetapi ketika sebagai leader menunjukkan inovasi dan menyampaikan bahwa seperti ini kerja kami, saya kira siapapun tertarik. Sama juga kalau kami berpakaian rapi dan sebagainya. Tentu kan banyak juga cewek-cewek yang goda kan seperti itu. Sama juga ketika teman-teman LSM Ormas memberikan kontribusi yang baik, saya kira, saya yakin dan percaya mereka bisa. Dan persyaratannya gampang sekali. Persyaratannya yang menyampaikan permohonan dengan dilampirkan dengan SKT-nya, karena ada pendapat, karena tentu ada SKT atau keberadaannya, melampirkan itu, kemudian apa kebutuhannya, kebutuhan sesuai dengan artinya kebutuhan sesuai memang real ya, dan saya kira pemerintah ya tinggal pimpinan pucuk Pak Bupati merestui dan kami buatkan telah, dan saya juga menyampaikan kepada pemirsa bahwa dengan sistem SCPD sekarang ini itu memberikan kesempatan Badankes Bampol untuk memberikan hibah kepada teman-teman. Ya, oleh karena itu, karena ini adalah perdana, saya juga mengajak teman-teman supaya ayo kita bergandeng tangan dengan Kesbat dan kita saling memberikan kontribusi kepada daerah kita supaya kita saling bersinergi dan kita saling suka dan duka dalam amanah ini. Penegasan sekali lagi Pak, jadi LSM itu dinilai berdasarkan kontribusinya, bukan label lembaganya ya Pak. Ini untuk menepis anggapan-anggapan bahwa ada LSM yang dianaktirikan, ada yang dianak emaskan. Statement dari Bapak untuk meyakinkan pemirsa kita. Iya, para pemirsa dan Andi Fatima, berkaitan dengan ini bukan persoalan suka, like and dislike ya. Tetapi tentu persoalan adalah seperti apa peran Anda dalam program kami 25 kerja nyata kami ini. Kalau Anda memberi kontribusi, saya kira pemerintah daerah, terutama saya merespon sekali Pak. Saya merespon sekali kalau ada teman-teman untuk bisa kita berikan dana hibah kepada berkaitan dengan hal itu. Terakhir mungkin Pak untuk sesi ini, apa harapan Bapak untuk LSM secara khusus dan masyarakat Wajo bahkan Indonesia secara umumnya? Ya, para pemirsa dan Andi Fatima, harapan kami adalah bahwa pemerintah kita sekarang ini, pemerintah daerah kita sekarang itu menghadapi tantangan sangat berat. Tantangan sangat berat adalah bahwa di mana adanya COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Tentu ini akan berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan, termasuk dengan penganggaran pemerintah maupun penganggaran kabupaten. Tahun ini kita masih direfokusin kembali. Tentu kalau refokusin maka tentu adalah dampaknya terhadap ada beberapa yang kita tunda dulu kegiatan itu. Ketika kita tunda, maka tentu akan dampaknya terhadap manfaatnya dari masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan, oke, mari kita support dan mari kita dukung pemerintah dengan visi misinya. Kemudian tentu perlu ada kesabaran, dan terutama mari kita bergandeng tangan, mari kita bermitra, mari kita berteman, mari kita bersahabat. Saya kira demikian dari kami. Ya, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya dan juga waktunya. Ya baiklah, mungkin demikian bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga acara ini mendatangkan manfaat dan berkah untuk kita semua, terutama bagi saya sendiri dan tim. Untuk Bapak, terima kasih banyak sekali lagi untuk saya berterima kasih Andi Fatima, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Snapshot Bincang bareng Fatimah. Terima kasih.